Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Jadi kitab yang menjelaskan bagaimana cara belajarnya seorang santri, bagaimana ia harusnya belajar. Nah, kitab ini merupakan karangan dari Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Nah, ini kita masuk sekarang pada pasal pertama dari kitab ini. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal, fi mahiyatil ilmi, yaitu pada hakikat ilmu, wal fiqhi, dan pada hakikat ilmu fikih, atau pada mengenai ilmu fikih, wa fadlihi, dan keutamaannya ilmu fikih. Beliau mengawali pasal ini dengan hadis Rasulullah. Berkata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah satu keparduan, hukumnya fardu kepada tiap-tiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslimah perempuan. I'lam, ketahuilah olehmu, bi'annahu, bahwasanya, la yuftaradu, tidak diwajibkan ala kulli muslimin, terhadap semua orang Islam, talabu kulli ilmin, itu menuntut atau mencari segala jenis macam ilmu. Jadi kita sebagai muslim tidak diwajibkan menuntut segala jenis ilmu, karena ilmu itu sangat banyak. Bahkan seumur hidup kita itu, ilmu itu tidak akan habis untuk kita pelajari. Karena itulah kita tidak diwajibkan untuk menuntut semua atau segala jenis ilmu. Wa innama yuftaradu alaihi, hanya saja dipardukan kepada setiap muslim itu talabu ilmil hali, yaitu menuntut ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Yaitu ilmu tentang perilaku atau ilmu tentang ajaran agama Islam, baik mengenal Allah dan sifat-sifatnya, mengenal Rasul-Rasulnya Allah dan sifat-sifatnya, atau yang berkaitan dengan ibadah, yaitu sholat misalnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib, syarat-syarat yang dapat menyebabkan sahnya sholat kita. Nah, itu yang paling penting, ilmu yang penting yang perlu dipelajari oleh seorang santri. Yuqalu, kama yuqal, sebagaimana dikatakan orang, wa afdalul ilmi ilmul hali, dan bermula seutama-utama ilmu itu adalah ilmu hal. Wa afdalul amali, dan seutama-utama amal itu hifzul hali, yaitu menjaga tentang hal itu atau menjaga perilaku itu. Wa yuftaradu, dan dipardukan alal muslimi, terhadap muslim, talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Nah, dan dipardukan kepada muslim itu mencari sesuatu yang jatuh, sesuatu itu baginya itu pihalihi, pada keadaannya muslim itu, seorang muslim itu, fi ay halin kana, yaitu pada segala kondisi seorang muslim itu. Jadi setiap hari kondisi kita itu butuh kepada ilmu-ilmu ini, yaitu ilmu perilaku ini, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama Islam ini.
Maka karena itu, karena kita selalu butuh setiap saat, maka itulah yang paling penting kita kerjakan atau kita cari ilmunya. Fa'innahu, maka sungguhnya la budda lahu minas salati, mestilah seorang muslim itu daripada salat. Nah, kita diberikan contohnya di sini, yaitu seperti salat itu. Maka wajiblah bagi seorang muslim daripada salat. Fayuftaradu alaihi, maka diwajibkan kepada muslim itu ilmu ma yaqa'u, itu mengetahui sesuatu yang sesuatu itu ada lahu bagi muslim itu fi salatihi, di dalam salatnya. Nah, jadi ilmu tentang salat itu menjadi wajib, karena dengan itulah ilmu tentang salat itu yang akan menjamin diterimanya sahnya salat kita itu. Nanti perkara diterima atau tidak itu haknya Allah itu. Ya, yang penting kita itu sudah mengerjakan segala sesuatu yang dapat sahnya salat kita itu. Kita sudah melakukannya. Biqadri ma yu'addi bihi fardhu salati. Itu dengan seukuran ilmu itu kita bisa melaksanakan akan fardu salat. Wa yajibu alaihi, dan wajib kepadanya muslim itu biqadri ma yu'addi, itu dengan kadar sesuatu yang dapat melaksanakan ia dengan pengetahuannya itu al-wajibah akan yang fardu atau yang wajib. Nah, jadi setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban itu, maka mempelajari perantaranya itu atau wasilahnya tersebut itu hukumnya juga menjadi wajib. Nah, di sini dia ada li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan. Karena sesuatu yang disampaikan dengannya sesuatu itu kepada mengerjakan kefarduan yakunu fardan, maka yaitu menjadi fardu. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi, dan sesuatu yang disampaikan dengannya kepada mengerjakan yang wajib itu yakunu wajiban, jadi ia menjadi kewajiban. Nah, jadi ini sesuai dengan kaidah usul fiknya, itu ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, seperti itu. Ini tentang salat di atas. Wa kadzalika fis shaumi, dan begitu juga pada puasa. Nah, artinya kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan syarat sahnya puasa itu. Apa yang membatalkannya misalnya. Apakah kentut membatalkan puasa atau tidak? Nah, itu perlu kita ketahui. Nah, wazakati, dan begitu juga tentang zakat. Tetapi ada kaitnya, in kana lahu malun, jika ada seseorang itu mempunyai harta. Berarti jika tidak mempunyai harta, maka ia tidak wajib mempelajari zakat. Wal haji, dan begitu juga ibadah haji. In wajaba alaihi, jika sudah wajib kepada seseorang itu untuk mengerjakan ibadah haji. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru, begitu juga ilmu di dalam ilmu berjual beli, jika seorang muslim itu adalah pedagang. Gila, dikatakan orang li Muhammad ibni al-Hasan. Jadi ada seseorang yang mengatakan kepada Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah kepadanya beliau. Apa kata orang itu kepada Syekh Muhammad bin Hasan ini? Lima la tusannifu kitaban fi zuhdi. Kenapa engkau itu tidak mengarang satu kitab yang membahas tentang zuhud? Lalu Syekh Muhammad bin Hasan menjawab, qad sannaftu kitaban fil buyu'i. Aku itu sudah mengarang satu kitab di dalam membahas tentang jual beli. Jadi pertanyaan dan jawaban seolah-olah tidak nyambung. Apa hubungannya tentang zuhud dengan jual beli? Yakni menghendaki Syekh Muhammad bin
Hasan ini az-zahidu, bermula orang-orang zuhud itu mayahtarizu, orang-orang yang dapat menjaga diri an syubhati, daripada kesyubhatan, wal makruhati, dan yang semua yang dimakruhkan, fit tijarati, di dalam berjual beli atau berniaga. Jadi menurut Syekh Muhammad bin Hasan, orang zuhud itu adalah termasuk juga orang yang dapat mencegah dirinya dari perkara-perkara syubhat dan makruh di dalam berdagang. Jika sudah dapat mencegah diri darinya, maka ia itu termasuk orang-orang yang zuhud. Itulah kenapa dijawab seperti itu. Wa kadzalika fi sairil muamalati, begitu juga, berarti ini bukan hanya urusan berdagang, begitu juga fi sairil muamalati wal hirafi, begitu juga pada segala urusan-urusan bermuamalah ataupun urusan-urusan pekerjaan, baik jasa atau apalah pekerjaan itu. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha, dan bermula setiap orang yang bersibuk dengan sesuatu daripadanya muamalah dan jenis-jenis pekerjaan itu, yuftaradu alaihi, diwajibkan kepadanya ilmu taharruzi, akan mengetahui cara untuk menghindarkan diri anil harami fihi, dari perbuatan atau jatuh dari keharaman, jatuh kepada keharaman fihi, kepadanya, kullu itu, pada tiap-tiap itu, pada tiap-tiap yang menyibukkan dirinya. Jika ia berdagang, maka ia wajib mengetahui bagaimana hukum berdagang. Atau ia menjadi tukang, maka ia harus mempelajari bagaimana cara menjadi tukang yang baik, atau bagaimana ia menghindarkan diri dari praktek-praktek yang dapat membuat dirinya terjatuh dalam keharaman di dalam pertukangan itu dan lain-lainnya. Nah, berarti jika sudah bisa menghindarkan diri dari praktek syubhat ataupun makruh, maka seperti kata Syekh Muhammad bin Hasan tadi, berarti ia termasuk orang-orang yang zuhud. Wa kadzalika yuftaradu alaihi, begitu juga dipardukan kepada muslim itu apa, yaitu yang ilmu ahwalil qalbi, yaitu ilmu mengetahui keadaan-keadaan hati, minat tawakkuli, misalnya daripada bertakwa atau bertawakal kepada Allah, wal inabati, yaitu kembali atau bertaubat kepada Allah, wal khasyati, dan takut kepada Allah, waridha, dan ridha, yaitu bagaimana mendapatkan keridhaannya Allah, dan bagaimana agar kita terhindar dari tidak mendapatkan keridhaan Allah. Fa innahu, maka ia ilmu mengenai keadaan hati ini, waqi'un, terjadi ya fi jami'il ahwali, pada segala kondisi-kondisi kita. Nah, karena itu kita mempelajarinya, bagaimana cara menjaga hati agar terus bertawakal. Wasyaraful ilmu, dan mulialah dan kemuliaan, wasyaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu itu, la yakhfa ala ahadin, itu tidak tersembunyi kepada semua orang. Artinya orang yang mempunyai ilmu itu pasti mulia. Tidak ada orang yang tidak mengenal bahwa ilmu itu mulia. Bahkan jika ilmu itu pun merupakan ilmu yang bertolak belakang dengan ilmu syariat, maka dia akan merasa bangga. Orang pun akan merasa hormat kepadanya. Misalnya ada orang yang ahli judi misalnya, dia mempunyai ahli di dalam berjudi, maka dia akan bangga. Dia, orang yang ahli itu, akan bangga terhadap dirinya, meskipun ilmunya itu tentunya bertolak belakang dengan ilmu syariat. Nah, orang-orang pun akan merasa hormat kepadanya walaupun ilmunya itu tidak terhormat. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau ilmunya itu memang ilmu yang sejalan dengan agama, maka dia itu akan lebih dihormati lagi. Nah, jadi tidak tersembunyi kepada seseorang pun, artinya semua orang itu tahu ilmu itu mulia. Idhual mukhtasu, karena ilmu itu dikhususkan bil insaniyah, yaitu diberikan kepada para manusia. Jadi ilmu itu diberikan kepada manusia, bukan kepada yang lain. Li'anna jami'al khisal, karena segala jenis perkara siwal ilmi,
kecuali ilmu, yashtariku fiha, bersyarikatlah padanya itu insan, manusia, wasairul hayawanat, dan segala jenis hewan. Jadi kecuali ilmu, bahkan para malaikat pun bersujud kepada Adam karena Allah sudah mengajarkannya ilmu. Nah, selain daripada ilmu, binatang dan kita itu sama-sama mempunyainya. Kasyujaati, seperti keberanian. Manusia punya keberanian, binatang juga punya. Wal jara'ati, dan keberanian juga artinya ini, atau kesembronoan lah, atau berani nyeruduknya itu. Manusia juga punya seperti itu, tetapi binatang pun mempunyai seperti itu. Wal quwwati, manusia mempunyai kekuatan, tetapi binatang pun mempunyai kekuatan, bahkan lebih kuat. Wasyafaqati, dan rasa kasih sayang. Manusia mempunyai kasih sayang, binatang pun mempunyai kasih sayang terhadap anak-anaknya ataupun selainnya. Wa ghairiha, dan selain daripada sifat-sifat ini, manusia dan binatang itu sama-sama mempunyainya. Siwala ilmi, kecuali ilmu. Ilmu itulah yang khusus diberikan kepada manusia. Wabihi, dan dengannya, ini dia nih. Dan dengan sebab ilmu itu, azharallahu ta'ala, Allah menampakkan fadla Adam alaihissalam, akan keutamaan Nabi Adam alaihissalam, alal malaikati, ketimbang para malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, dan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa innama syarafal ilmu, dan hanya sanyalah mulialah ilmu itu, bikaunihi, dengan sebab adanya ia, wasilatan, sebagai perantara, ilal birri, kepada memperbuat kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Jadi ilmu itu identik sebagai wasilah penghubung untuk ilmu itu kita jadikan sebagai ladang untuk memperbanyak amal dan ketakwaan. Alladzi yastahiqqu bihal mar'u, yang ia berhak dengan ketakwaan itu oleh seseorang, al-karamata, akan kemuliaan, indallahi, di sisi Allah, was-sa'adata al-abadiyata, dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan, sebagaimana dikatakan orang kepada Muhammad bin Hasan lagi ini, rahmatullahi alaihima, semoga Allah merahmati kedua beliau, Muhammad dan bapaknya ini, sya'ran, ini dikatakan orang dalam berbentuk syair. Apa kata syairnya? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah engkau, wahai engkau. Jadi ini fi'il amar, fa'ilnya kembali kepada anta. Belajarlah engkau, fa innal ilma, maka sungguh ilmu itu, zainun li alihi, adalah hiasan bagi pemiliknya, wa fadlun, dan sebagai keutamaan dan tanda likulil mahamidi, bagi segala sesuatu yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, dan jadilah engkau itu orang yang mendapatkan faedah setiap hari dengan bertambahnya daripada ilmu, dan berenanglah engkau dalam lautan penuh kemanfaatan. Tafaqqah, belajarlah engkau, atau belajar fikihlah engkau. Fa innal fiqha afdalu qailin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasiri. Belajar fikihlah engkau, maka sungguh ilmu fikih itu adalah penunjuk, seutama-utama penunjuk, ilal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan kepada ketakwaan, wa a'dalu qasidi, dan tujuan yang paling adil. Huwal alamul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Dia, ilmu fikih itu adalah bendera sebagai penanda al-hadi, yang menunjukkan ila sunanil huda, kepada sunnah-sunnah huda, sebagai petunjuk kepada sunnah-sunnah Nabi lah gitu. Huwal hisnu, dia ilmu fikih itu adalah benteng, yunji, yang menyelamatkan, min jami'i syada'idi, dari segala macam keterpurukan. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Maka sungguh satu orang faqih yang wara',
itu lebih berat bagi setan untuk digoda daripada satu hamba atau daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Nah, ini keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Nah, nanti kita lanjutkan, masih lagi satu sesi ini untuk habis pasal pertama ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.